Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Kamiluddin, di tutorial Microsoft Excel. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas latihan uji kompetensi. Nah, untuk soalnya, sudah saya siapkan di sini petunjuk mengerjakan soal, misal sudah ada juga, yaitu dalam bentuk pertama laporan atau yang masih kosong. Nah, untuk teknik mengkopas nanti setelah selesai ini, jadi ini nggak diisi karena sebagai nama laporan gitu misalnya. Terus, nah ini dikasih nama misal laporan. Nah, ini untuk ujian nanti seperti ini. Setelah itu klik kanan, move or copy. Nah, taruh di create a copy nanti setelah laporan gitu ya, maka diklik di sheet yang berikutnya. Saya klik OK, maka di sini laporan, kemudian laporan 2. Laporan 2 nanti untuk hasilnya. Tapi di sini berarti ini namanya kerangka laporan. Kerangka laporan. Nah, yang ini yang ada rumusnya nanti yang sebagai laporan. Jadi yang ini tetap ada untuk soalnya, nanti untuk hasilnya juga ada dan untuk mengerjakan rumusnya. Nah, kebetulan nanti kita membutuhkan juga tabel pantun. Nah, tabel pantun tenang aja sudah saya siapkan juga, jadi nanti teman-teman nggak perlu menunggu saya membuat tabel pantunnya. Nah, langsung saja kita ke permasalahan yang pertama. Di sini kita diminta untuk menentukan tipe rumah, nanti ada luas bangunan, luas tanah, dan seterusnya. Tapi saya akan mengerjakan ke bagian tipe rumah terlebih dahulu. Tipe rumah ditentukan berdasarkan kode tipe yang pertama. Ini petunjuknya. 1 digit pertama digunakan untuk menentukan tipe rumah. Nah, ada kelanjutannya. Kode tipe R, maka tipe rumah ruby. Kode tipe K, maka tipe rumah kristal. Kode tipe M, maka tipe rumah mutiara. Maka di sini kita menggunakan rumus if. Nah, saya ingatkan, kalau mau langsung di sini diklik di baris pertama, tapi inputnya di yang atas ini ya, biar nanti nggak menutupi rumusnya nggak menutupi ke kolom-kolom sebelumnya. Sama dengan if, karena pertama berarti teksnya kita klik di kode tipe, jumlah karakternya 1. Sama dengan R, jika R maka ruby. Nah, mau pakai kopas seperti ini juga boleh. Nanti tinggal diganti saja dengan teks yang sudah ada. Nah, R, kemudian ada juga M atau K dulu boleh, urut K dulu boleh. Kalau K itu artinya apa? Kristal. Nah, untuk yang terakhir nggak perlu memasukkan rumus if lagi, karena ini pernyataan terakhir. Setiap pernyataan terakhir di dalam rumus if langsung dimasukkan jawaban. Jawaban pernyataan terakhir M adalah mutiara, maka langsung masukkan mutiara. Seperti ini. Dan tinggal di enter, kemudian double klik. Sudah terjawab semuanya. R ruby, M mutiara, K kristal, R ruby mutiara. Nah, sudah sesuai. Langsung saya lanjut ke menentukan luas bangunan. Digit ketiga sampai dengan kelima digunakan untuk menentukan luas bangunan. Digit ketiga sampai dengan kelima. Digit ketiga 1, 2, 3. Ya, 1, 3, 5 ini ya berarti. Nah, karena nanti akan dibutuhkan juga ke perkalian atau ke rumus perhitungan formula, maka ini kalau kita langsung ambil menggunakan rumus MID, nanti hasilnya teks. Ini cara biar hasilnya tetap angka atau value. Meskipun yang kita ambil di sini angka, tapi langsung kalau ngambil menggunakan rumus MID saja, nanti hasilnya teks. Biar berubah jadi value, maka di sini masukkan rumus sama dengan value. Terus MID, terus kemudian urutan karakter ketiga, jumlah karakternya juga 3. Nah, ini kurang tutup lagi.
Nah, kebetulan sudah saya kasih keterangan M pangkat 2 atau meter persegi. Ini teman-teman bisa tambahkan di format number, more number format, dan tinggal ditambahkan di bagian tipenya. Kasih 0, spasi, petik 2M persegi, kemudian petik 2 lagi, jangan lupa. Nah, ngasihnya di sini. Ini boleh pakai 0, boleh pakai pagar. Saya rubah dengan pagar, di sini juga hasilnya sama saja. Karena boleh pakai 0, boleh pakai pagar. Kemudian luas tanah. Luas tanah ditentukan berdasarkan digit 7 sampai dengan 9. Digit 7 sampai dengan 9 berarti yang contoh baris pertama ini yang 158. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pakai rumus sama dengan value juga. Kemudian mid juga. Teksnya kita klik juga di kode tipe. Karakter ke-7 urutannya. Dan name char jumlah karakternya 3. Klik enter. Oke. Nah, sepertinya masih mudah ya, masih bisa dipahami. Lanjut lagi kita menentukan harga tanah. Harga tanah diisi menggunakan fungsi pemencatan tabel dengan mengikuti data luas tanah berdasarkan tipe rumah. Di sini sudah saya buatkan tabel bantunya. Nah, ini untuk menentukan tabel. Kebetulan tabel bantunya ini di beda sheet nih. Nah, beda sheet. Masih bisa ya, nanti saya jelaskan, pasti teman-teman juga bisa. Nah, tapi sebelumnya bisa dikasih nama dulu. File name, saya kasih nama misal TBB, tabel bantu. Kemudian yang ini atas, klik kanan, file name TBA namanya ya. Pertama untuk kita menentukan harga tanah. Karena di sini kalau teman-teman lihat untuk tabel bantu yang sederhana kan biasanya isinya luas tanah, kemudian rupi. Kebetulan di sini ada banyak kriteria atau ada 3, ruby, kristal, mutiara. Kalau biasanya itu yang sederhana itu hanya luas tanah dengan ruby saja kayak gitu. Tapi karena di sini ada 3 kriteria, ada 3 pernyataan, kita nanti menggunakan rumus if. Karena ini pembahasan tabel bantu, kita perlu menggunakan rumus lookup. Nah, perlu diingat lagi, saya ingatkan lagi, jika isi datanya menggunakan atau dalam bentuk vertikal, isi ke bawah, maka di sini menggunakan rumus VLOOKUP. Tapi jika isi datanya contoh yang atas ini, menentukan harga ini kan isi datanya ke samping. Ini contoh tabel bantu yang HLOOKUP. Karena isi datanya ke samping. Kalau isi datanya ke bawah, maka menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, langsung saja kita praktekkan untuk ke permasalahan di sini ya. Sama dengan saya pakai rumus VLOOKUP terlebih dahulu. Lookup value-nya berarti karena kita melihat ke tabel bantunya tadi berdasarkan luas tanah, maka kita klik luas tanah. Kemudian tabel array, tabel bantunya TBB. Call index number-nya, nah ini karena di tabel bantunya itu index number-nya ada kriteria ruby, atau ada kriteria kristal, atau ada kriteria mutiara. Nah, itu yang kita selesaikan menggunakan rumus if. Jika tipe rumah sama dengan ruby, seperti ini, maka letaknya di mana? Nah, kan kita melihat ke tabel bantu udah biar tahu. Nah, luas tanah ini kan tadi sebagai lookup value. Yang dijadikan sebagai lookup value ini harus diblok di urutan pertama dan letaknya di baris pertama. Ruby berarti kedua, kristal nanti 3, mutiara 4. Oke, saya kembali lagi. Ruby, 2. Nah, value if false-nya kita masukkan if lagi, kemudian tinggal pernyataan yang lainnya. Nah, jadi muncul seperti ini teks seperti ini. Kenapa? Karena kita tadi pindah-pindah posisi, pindah-pindah sheet kayak gitu. Nah, biar nggak muncul, nih saya hapus lagi aja. Jadi ketika kita tidak membutuhkan sheet yang
berikutnya kita blok kayak gitu, nggak perlu kita pindah ya. Saya ulangi lagi biar nggak muncul ya. VLOOKUP, kemudian lookup value-nya kita klik di luas tanah. Nah, setelah ini tabel array, tabel bantunya adalah di TBB. Call index number-nya kita pakai if, local test-nya sama dengan Ruby 2, if sama dengan kristal. Setelah ini letaknya di ketiga, selain itu 4. Nah, rank lookup-nya karena isi datanya tadi saya lihat berupa angka semua, maka pilihnya yang true. Nah, ini contoh sekalian. Karena berdasarkan luas tanah, maka tinggal dikali luas tanah. Soal. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal double klik saja. Hasil yang ini kan hasilnya sudah betul. Nah, hasilnya sama. Gitu. Terus selanjutnya harga bangunan. Harga bangunan diambil berdasarkan tabel bantu. Karena di sini berisikan SML, nah maka kita nanti menggunakan rumus SML HLOOKUP sama dengan HLOOKUP tambah right. Teksnya diklik di kode tipe, jumlah karakternya 1, kemudian tabel bantunya TBA 2 false, karena isi teks tabel bantunya berupa campuran, ada teks, ada huruf, ada angka maksudnya. Nah, gitu. Kalau biaya sertifikat, pernyataannya di sini cukup ada pernyataannya. Nah, ini luas tanah 116, maka biaya sertifikat 5%, luas tanah 158 maka 7%, dan seterusnya sampai yang 215 9%. Ini cukup menggunakan rumus if saja. If local testnya di luas tanah sama dengan 116, maka berapa? 5% dari harga tanah. Nah, ini mau kopas juga boleh. Cuma nanti ada yang dirubah. Nah, kita tinggal merubah aja di bagian yang luas tanahnya 158, di sini 7%. Nah, yang terakhir langsung masukkan 9% dari harga tanah. Oke. Kita cek dengan hasil yang sudah tepat. Sudah sama ya. Tinggal harga rumah, tinggal penjumlahan saja. Ya, ini mudah, sama dengan harga tanah ditambah harga bangunan ditambah biaya sertifikat. Nah, selesai. Kalau ini misal mau dikasih rupiah ya tinggal dipilih aja yang accounting. Nah, ini masih dalam bentuk format dolar, tinggal dicari aja yang RP. RP Indonesia. Nah, ini tinggal dipilih saja. Nah, maka ganti RP Indonesia. Seperti ini teman-teman untuk menentukan data yang sudah saya contohkan. Untuk menghitung yang jumlah rupiah ya pakai rumus sum if. Nah, ini count if untuk menghitung jumlah rumah rupiahnya. Kalau ini total harga rumahnya. Nah, ya ini sangat mudah. Sudah pernah juga. Itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.